Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh ya akramal khalqi man aludhu bihi siwaka in takununil hadithil imani. Ya Rabbi bil Mustafa ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di tempat Allah, rumah Allah yang penuh keberkahan ini untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat-niat baik kita, sedekah kita, dan aktivitas ibadah kita yang lainnya insyaallah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam lalu kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam lalu kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Sebelum kita mulai, mari kita awal dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita dan saudara kita telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal dan ibadahnya, Allah berikan kuburnya radha min riyadil jannah. Yang kedua, kita niatkan barang siapa di antara kita yang sedang sakit ataupun yang kurang sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Allah angkat segala penyakitnya dan Allah berikan kesabaran kepadanya. Yang terakhir, khususnya untuk kita semua yang hadir di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperkuat iman dan Islam kita. Allah panjangkan umur kita untuk taat kepadanya. Allah mudahkan segala rezeki-rezeki kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah mudahkan segala usaha-usaha kita. Allah berkahi kehidupan kita. Allah kabulkan segala doa-doa kita.
Allah penuhi segala kebutuhan kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan pula anak-anak kita anak-anak yang salihah, senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berguna untuk agama, bangsa dan negaranya. Yang terakhir, mudah-mudahan Allah takdirkan akhir hidup kita menjadi husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah dirahmati Allah, sebelumnya izinkan saya untuk menggantikan sementara karena guru kita Abinal Kiram, Abinal Mahbub Kiai Haji Syukran Ghazali tidak dapat hadir karena ada urusan yang kita tinggalkan. Kita doakan semoga beliau senantiasa Allah berikan kesehatan panjang umur, semoga ilmu yang senantiasa beliau ajarkan kepada kita semua Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf, tidak ada niat untuk menasihati, tidak ada niat untuk menggurui. Semoga sedikit yang saya sampaikan pada panggilan ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Semoga bermanfaat untuk jemaah seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah. Al-haqqu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kitab yang kita baca pada pagi hari ini kitab Al-Isti'dad Liyaumil Mi'ad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa arti al-isti'dad di awal mi'ad? Artinya persiapan untuk menuju alam akhirat. Jadi sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menuju alam selanjutnya butuh persiapan, Pak. Butuh bekal. Tidak mungkin kita tidak mempersiapkan, tidak membawa bekal kepada alam yang waktunya begitu lama dan perjalanannya begitu panjang. Kalau kita ingin pergi ke suatu tempat 1 hari, 2 hari, 3 hari, pasti kita akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang perlu kita bawa, kita bawa. Apa yang perlu kita persiapkan, kita persiapkan. Kenapa? Jangan sampai kita menyesal tatkala nanti di tempat tersebut kita butuh sesuatu tidak ada, kita ingin sesuatu tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau hanya 2 hari, 3 hari kita mempersiapkan begitu matang, kenapa kita tidak mempersiapkan sesuatu yang lebih penting, yang lebih utama, padahal waktunya begitu lama dan perjalanan begitu panjang. Ya, kalau kata syair Arab mengatakan man arafa bu'da safari ista'adda. Orang yang tahu perjalanannya itu panjang, pasti dia akan mempersiapkan. Kalau teman kita ngajak, yuk kita pergi kemana? Ke CBD. Kita nggak butuh perbekalan, apa adanya kita pergi, karena dekat. Yuk kita pergi, ikut yuk sama saya. Kemana? Ke misalkan ke Sulawesi, ke Malaysia,
ke Singapura, berapa hari seminggu. Gak mungkin kita gak mempersiapkan. Kalau hal yang duniawi seperti itu saja kita siapin dengan begitu matang, kita lihat, kita perhatikan dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, biar kita tidak menyesal nanti di sana, biar kita gak kerepotan nanti di sana. Apakah kita tidak ingin mempersiapkan untuk kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah sering mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat jauh lebih kita utamakan, jauh lebih kita kedepankan dan lebih kita prioritaskan, karena sungguhnya kehidupan akhirat adalah kekal abadi. Beruntung kalau kita itu mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang Rasulullah katakan, Tuba, beruntunglah mereka man bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Tuba, kata Rasulullah, siapa yang beruntung ya Rasulullah? Man tarakat dunya, sebelum dia meninggalkan dunia itu. Jadi orang yang mempersiapkan kuburnya sebelum dia masuk, dia mempersiapkan akhiratnya sebelum dia meninggalkan dunianya, maka dia termasuk orang yang beruntung, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kitab ini sangat baik, kitab ini sangat bagus untuk mengingatkan kita, dan memberikan motivasi kepada kita bahwa ada yang lebih penting dari apa yang saat ini kita pikirkan, ada yang lebih baik daripada saat ini yang kita rebutkan, ada yang lebih utama daripada saat ini kita sesalkan. Karena sesungguhnya dunia itu bersifat apa? Sementara. Dunia itu hanya perantara. Jangan sampai kita lupa dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku jadikan dunia ini hanya untuk perantara aku untuk menuju Engkau ya Allah. Aku jadikan dunia ini bukan suatu tujuan, tapi penyambung, tapi perantara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu tujuan kita, mengapa kita kecewa dengan dunia yang telah Allah berikan kepada kita? Mengapa kita sibuk memikirkan dengan dunia yang belum tentu akan mendatangkan manfaat buat kita pada saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini buku yang bagus, kitab yang baik, biar kita selalu ingat. Karena sesungguhnya hal-hal yang berbau akhirat terkadang butuh apa? Butuh pengingat. Kalau duniawi nggak usah diingatin. Ya, kalau dunia nggak usah diingatin. Asal kita mau, kalau kita merasa lapar pasti kita nyari makan. Kalau kita merasa haus pasti nyari minum. Tapi kalau duniawi perlu pengingat, perlu pendorong, perlu motivasi. Karena sesungguhnya kalau akhirat itu nggak kelihatan dengan kasat mata. Yang ada iman, iman yang menerima, iman yang bisa merasakan begitu besar karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh pada hari ini, di pagi hari yang penuh berkah ini, berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Kalau kasat mata nggak ada, Pak. Ya, nggak ada kasat mata itu. Apa yang kita bisa terima saat ini nggak ada. Itu ada sholat subuh. Sebelumnya kita sholat qabliyah subuh. Jadi katakan oleh Rasulullah, kita barang siapa yang melaksanakan sholat fajar sebelum sholat subuh, sunnah fajar, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau itu yang Rasulullah sampaikan dan apa yang Rasulullah sampaikan itu pasti benarnya, apa buktinya lebih baik dengan dari dunia dan seisinya? Kan kelihatan. Hanya iman yang bisa menerima. Lalu dikatakan lagi, orang yang duduk di majelis ta'lim tidaklah lebih baik daripada orang-orang yang bersedekah 200 ekor unta, yang lebih baik daripada orang-orang yang sholat sunnah 100 rakaat dan lain sebagainya. Banyak fadilah-fadilah yang telah Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, namun tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Bagaimana kita merasakannya? Dengan iman yang kuat, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, kalau kita nggak baca ini, kita nggak akan ingat bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Bahwasanya kita dituntut oleh Allah untuk melihat
melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu taala karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali dikatakan, inna min na'imid dunya yakfikal Islam. Beliau memberikan nasihat kepada kita, sesungguhnya nikmat yang paling besar, nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita bukan apa yang sering kita minta. Kita kan sering bertanya apa kepada Allah? Ya Allah, mudahkan rezeki saya, banyakin harta saya, sukseskan hidup saya, bahagiakanlah saya. Coba sekarang kita ganti, itu bukan salah, tapi kita ganti yang lebih baik. Apa? Ya Allah, kuatkanlah iman dan Islam saya. Ya Allah, berikanlah kecintaan saya kepada Engkau dan Rasul-Mu. Ya Allah, berikanlah kami kekhusyukan saat aku beribadah kepadamu. Kenapa kita ganti? Biar lebih baik. Kalau kita sudah diberikan akhirat oleh Allah, dunia akan ikut, dunia akan iri, sehingga dunia akan menghampiri kita. Tapi kalau dunia yang kita minta, belum tentu akhirat ikut. Nah ini, bukan salah kita minta dunia, bukan. Al-hakumut takatsur, itu bukan tak boleh kaya, bukan tak boleh sukses, tapi tak boleh adalah saat kita lupa kepada Allah karena kesuksesan kita, saat kita lupa kepada Allah karena kebahagiaan kita, saat kita lupa kepada Allah karena kita memiliki banyak harta. Ini yang tak boleh. Makanya dikatakan nikmat yang paling besar adalah apa? Yakfikal Islam nikmat. Cukup Islam dalam diri kita, cukup iman dalam diri kita, itu suatu nikmat yang paling besar. Meskipun sebanyak apapun kebaikan, sebanyak apapun perbuatan yang baik yang kita lakukan, kalau tidak bisa didasari iman kepada Allah, maka akan sia-sia amal ibadah kita. Sebaliknya, kita banyak dosa, banyak khilaf, banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada iman dalam diri kita, ada kemungkinan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak memandang bagaimana hasil ibadah kita. Allah tidak akan melihat bagaimana ibadah kita kepada Allah selama hidup di dunia. Tapi yang Allah lihat, yang Allah berikan apresiasi kepada kita, bagaimana proses kita, bagaimana usaha kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah lihat, bukan hasil. Apa buktinya? Banyak bukti yang telah kita lihat. Kalau karena hasil yang Allah lihat, tidak ada nabi dan rasul yang berhasil berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada yang berhasil. Bagi Nabi Nuh alaihi wassalam dakwah ratusan tahun, cuma puluhan umat yang ikut kepada dakwah beliau. Apakah beliau termasuk dakwahnya yang tidak berhasil? Apakah dakwahnya gagal? Tidak. Wah jemaah sekalian, dakwahnya berhasil. Lalu apa ukuran berhasil atau tidaknya seorang hamba dalam berdakwah kepada Allah? Yang diukur adalah bagaimana keistiqomahan, kesabaran Nabi dan Rasul dalam berdakwah kepada Allah. Beliau tidak pernah berhenti mengajak umatnya untuk ingat kepada Allah. Beliau tidak pernah berhenti untuk mengajak umatnya beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Inilah suatu bukti bahwa beliau berhasil dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi kalau diukur dengan hasil nggak ada sempurna. Tapi mengapa dikatakan berhasil? Karena istiqomahnya, karena kesabarannya untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah dalam menjalankan perintah-perintah. Oleh karena itu, seorang orang tua, ayah, ibu yang memiliki anak, mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah yang dikatakan
di mana kita tidak akan masuk pada surga, nanti anak kita apa? Menuntut, ya Allah, saya nggak mau ke neraka sendirian, saya nggak mau disiksa sendirian. Kenapa? Ayah saya, ibu saya itu enak-enakan di surga. Yang demikian ini tidak semua orang tua dapat seperti itu. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam meninggal, tetapi anaknya belum beriman kepada Allah. Apakah Nabi Nuh ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kenapa? Karena beliau masih menjalankan dua perintah Allah. Yang pertama, senantiasa mengingatkan anak-anaknya untuk kenal kepada Allah, senantiasa memberikan contoh kepada anak-anaknya bagaimana yang diberikan contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, beliau tidak pernah berhenti untuk mendoakan anak-anaknya. Dua ini adalah kunci agar kita tidak dimintai pertanggungjawab pada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita udah nggak dua ini, udah nggak nasihatin anak kita, udah cuek aja, yang penting kita ibadahnya baik, yang penting kita sholatnya baik, yang penting kita hubungan kepada Allah baik. Kita nggak pernah itu memperhatikan anak kita, bagaimana sholatnya, bagaimana pergaulannya, bagaimana kesehariannya, maka kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa sampai kita panjatkan. Ustaz, anak saya benar-benar bandung, gak bisa dibilangin. Dua ini kuncinya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dua yang bisa kita lakukan, dan dua ini yang bisa menyelamatkan kita daripada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena anak yang soleh, anak yang tidak soleh itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, kadang-kadang anaknya ustaz tetapi anaknya tidak dekat kepada Allah. Ada anak bukan ustaz tapi rajin ibadah kepada Allah. Apakah ada kesalahan takdir yang Allah berikan? Tidak. Ada suaminya soleh, istrinya tak soleha. Ada istrinya soleha, suaminya tak soleh. Apakah bukan jodoh? Jodoh. Ya, karena jodoh itu bukan satu dua seseorang yang memiliki kesamaan. Jodoh itu dua orang yang mampu mengisi satu sama lain dari kekurangan pribadi masing-masing. Itu jodoh. Kembali, ya, jadi seorang tua tidak akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita melakukan dua hal ini, doakan terus. Ustaz, anak saya udah doain, tapi gitu aja doa terus doain. Karena kita tidak tahu hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai mana. Kalau anak kita durhaka kepada kita, Allah itu benci kepada anak kita, maka Allah akan berikan sesuatu yang tak baik pada anak kita. Kalau kita tak berdoa, maka sesuatu yang tak baik itu akan bertambah buruk untuk anak kita. Kalau kita berdoa minimal apa? Al-Qur'an Allah lebih sedikit daripada kita tidak berdoa kepada Allah SWT. Kenapa Allah murka kepada anak durhaka? Karena Allah sudah meninggikan derajat orang tua kita, meninggikan derajat seorang orang tua di mana perjuangan dan pengorbanannya begitu besar terhadap anak-anaknya. Kita semua boleh tidak, mungkin nggak semuanya punya anak, tapi kita pasti termasuk anak daripada orang tua kita masing-masing. Kita pasti jadi seorang anak. Kalau jadi orang tua mungkin nggak semuanya. Saya belum jadi orang tua, saya belum punya anak. Doakan semoga segera Allah berikan keturunan yang soleh dan soleh. Amin. Tapi kita semua pasti jadi anak dari orang tua kita. Yuk sama-sama kita jalankan perintah Allah. Yang masih hidup kita berbakti kepadanya, bahagiakan dia, mudahkanlah urusannya, bantu semampu kita, mumpung masih hidup. Kenapa? Karena Allah dudukkan derajatnya itu yang paling tinggi setelah kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah bilang, "Wahai hambaku, hendaknya engkau ibadah kepadaku, bersujud di hadapanku, jangan mendurhakaiku, jangan menduakanku." Ini perintah yang tinggi yang Allah berikan kepada kita. Setelah itu Allah perintahkan perintah yang tidak kalah tingginya, wa bil walidaini ihsana.
ihsana. Hendaknya kita berbuat baik kepada orang tua. Inilah mengapa orang tua itu jangan pernah berhenti berdoa untuk anak-anak. Seorang anak ketika lupa untuk mendoakan orang tuanya, kita sebagai anak dari orang tua kita masing-masing, kalau kita lupa mendoakan orang tua kita, maka saat itu Allah bilang dalam hadis Nabi, ketika seorang anak berhenti atau lupa mendoakan orang tuanya, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbauni shighara, maka saat itu aku putuskan nikmatku kepadanya. Makanya kalau kita merasa ini kok roman-romannya diri kita kayaknya susah banget, ya kayaknya ini kehidupan kita agak-agak apa? Agak-agak sengsara, agak-agak menjelimet, agak-agak sulit. Coba kita perhatikan, apakah ada masalah kita daripada orang tua kita di kampung, di rumah dan sebagainya. Saat hubungan kita baik kepada orang tua kita, pasti Allah akan mudahkan segala urusan-urusan kita. Tanda suksesnya seorang anak, bagaimana hubungannya kepada orang tua. Inna min aimi dunya yakfika Islam. Cukup Islam adalah nikmat yang paling besar. Karena udah Islam itu apa? Udah universal, udah semua yang diatur oleh Allah, udah semua diatur dalam Islam. Islam mengatur bagaimana hubungan kita kepada Allah jadi baik. Islam juga mengatur hubungan kita kepada Rasulullah gimana jadi baik. Islam mengatur hubungan kita sama manusia juga baik. Sehingga kita mengenal betul siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mengenal betul buat apa Allah ciptakan kita. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang apa sih tujuan kita hidup? Kenapa sih Allah ciptakan kita? Apa tujuan hidup kita? Ini kalau kita tidak kembali dengan neraka kita akan bingung hidup di dunia. Ngapain kita hidup di dunia? Kenapa kita masih hidup saat ini? Kenapa kayak mencabut Allah cabut nyawa kita? Apa yang kita tunggu? Apa yang kita cari? Satu, sudah diingatkan oleh Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Satu tujuan kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Kalau memang tujuan kita itu untuk ibadah, kenapa masih kecewa dengan ketentuan Allah di dunia ini? Kenapa masih putus asa dengan apa yang Allah berikan? Kenapa masih ngeluh dengan apa yang Allah tentukan? Memang apa yang kita cari? Memang apa yang kita tunggu-tunggu? Kalau memang ridho Allah, kenapa harus kita takut kepada apa yang telah Allah berikan? Jamaah rahmati Allah, ini nasihat dari Sayyidina Ali. Cukup nikmat Islam yang ada dalam diri kita, nikmat iman, itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita tenang hidup di dunia. Kita perhatikan langkah kita perhatikan lisan kita perhatikan perbuatan kita. Apakah semua ini dapat mendatangkan keberkahan Allah atau ridhonya Allah SWT? Itu yang kita perhatikan. Karena hidup kita buat ibadah kepada Allah. Jadikan semua dari ujung rambut dan ujung kaki berbuat ibadah kepada Allah. Dengan cara apa Ustaz? Dengan cara niatkan semua karena Allah SWT. Ngapain aja ingat Allah. Jangan pernah kita terlepas tanpa berniat karena Allah SWT. Minum kita, makan kita, mandi, tidur, berkumpul dengan teman, jalan keluar rumah, berpergian keluar rumah ke tempat-tempat pegunungan, lautan, semuanya boleh-boleh aja yang bersifat duniawi. Karena Rasulullah bilang, kamin amalin yatasawwaru bi amalin dunia. Berapa banyak ini fil maknanya. Dikata Rasulullah, berapa banyak perbuatan yang mana gambarannya itu gambaran dunia, tapi karena diniatin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diniatin untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dunia yang kita lihat itu bernilai ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan maksiat diniatin karena Allah, itu namanya salah paham. Salah paham. Maksudnya apa? Dunia yang kita anggap remeh-remeh lah.
Apapun yang kita remeh, kalau kita niatnya karena Allah, kita ingatnya kepada Allah, maka yang kita anggap dunia itu yang gak ada pahala sama sekali, kita angkat tutup gelas, lagi mengopi, kita bilang subhanallah, bisa ya Allah ciptakan manusia sehingga dapat mampu menciptakan ini. Misalkan contoh tafakur kepada Allah, hubungan kita kepada Allah. Subhanallah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Contoh. Atau pokoknya jangan sampai kita lepaskan Allah SWT. Maka semua yang kita akan remeh akan beribadah kepada Allah. Sebaliknya, orang yang gambarannya akhirat, tapi dia bukan karena Allah, maka sia-sialah amalannya. Saat ini kita hadir di majlis ta'lim. Tapi misalkan ada satu di antara kita yang niatnya bukan karena Allah, tidak ada satupun nilai ibadah di mata Allah SWT. Padahal udah duduknya di masjid, dengerin kalimatullah, ayat Allah, dengerin nasihat Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, berpakaian pakaian khusus ibadah kepada Allah, karena niatnya bukan karena Allah, maka tidak ada sedikit pun nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Islam yang menjadi nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, wa inna minasyukri yakfika ta'ah syukran. Cukup kesibukan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah yakfika ta'ah syukran. Cukup ketaatan kita kepada Allah menjadi kesibukan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sibukkanlah diri kita untuk taat kepada Allah. Sibukin. Kalau nggak disibukin dengan akhirat, maka dunia akan masuk dalam kesibukan kita. Kalau dunia sudah menyibukkan kita lupa kepada Allah. Ustaz, lalu gimana supaya kita itu tidak lupa kepada Allah, tapi dunia kita pun kita dapatkan? Kalau gitu, Ustaz kan nyalain kompor kan nggak bisa pakai zikir, pakai gas butuh duit, gas butuh ya harta. Jadi gak bisa Ustaz kita bahagia cuma dengan zikir. Itu karena kita zikirnya itu hanya di lisan, jemaah sekalian. Yang kita kepada Allah itu tidak kita asah. Kalau kita benar asah, sehari kita asah, kita minta kepada Allah, terus kita minta kepada Allah. Gak mungkin Allah tega mendolimi kita, gak mungkin. Kalau kita survei orang-orang yang sengsara itu, pasti mereka akan bersabar, akan berhusnuzon kepada Allah. Kata-kata Ustaz, apakah mungkin cukup hidup itu dengan zikir kepada Allah? Apakah kebahagiaan itu cukup dengan kita dekat dengan Allah? Apakah puasa itu cukup dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Cukup bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Suatu ketika ada orang, rumahnya itu sempit, rumahnya itu hampir roboh. Di dalamnya ada orang, tangannya buntung keduanya, kakinya buntung keduanya, hanya badan saja, tapi masih hidup. Lalu datang seorang bertamu, tanya bagaimana kabarnya. Alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan. Kaget orang itu. Wahai saudaraku, nikmat mana yang dapat kau itu tenang saja saat ini? Padahal tak ada sesuatu yang membahagiakan dirimu. Rumah juga mau roboh, keadaanmu tidak sempurna. Apa yang buat kamu bahagia? Apa yang beliau katakan? Hatiku dan lisanku masih mengucap kalimat Tuhan. Subhanallah. Jadi hanya orang-orang yang yakin kepada Allah, yang merasa kurang dan merasa kecewa dengan apa yang sudah Allah berikan kepada. Kalau kita melihat Ustaz ini kayaknya tak cukup saya untuk ibadah doa, tak cukup saya untuk ingat sama Allah doa, maka saya harus pikir dunia.
Tidak salah kita untuk mikir dunia, tak salah sekali. Allah selalu bilang nggak salah. Yang salah kalau dunia kita melupakan akhiratnya. Yang salah dunia kita itu menguasai akhirat kita, sehingga yang kita pikirkan dunia ini yang salah. Maka tadi yang fika to'asyuklah, di dalam kesibukan dunia kita masukkan akal di dalamnya. Dengan cara apa? Dengan cara jangan sampai dunia kita itu menerobos rambu-rambu yang telah Allah larang. Oh, kita sibuk dunia, tengah-tengah sibuk, Allah panggil kita. Allah panggil kita dengan nada yang indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang waktu sholat, kita ingat kepada Allah untuk segera menunda pekerjaan kita dan menghampiri panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu dunia dan akhirat kita berjalan secara seimbang. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya di mana dunia kita itu hanya perantara untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada satu alasan pun untuk kita melupakan akhirat gara-gara dunia, enggak ada. Ustaz, saya kalau nggak kayak gini, biasanya tuh, mohon maaf, saya bukan meremehkan satu pekerjaan. Pernah saya tanya seorang yang bekerja di antar jemput online, baik motor maupun mobil. Saya tanya, kenapa nggak sholat? Ustaz, kalau saya berhenti untuk sholat, saya matiin itu HP, maka kalau saya hidupin lagi, bapuk katanya, nggak akan mudah masuk customer. Lama customernya. Kalau misalkan itu yang saya lakukan, bagaimana nasib keluarga saya di rumah? Anak istri saya makan apa? Itu satu orang yang tanya. Saya tanya yang lain, gimana? Sholat nggak? Sholat nggak? Katanya kalau sholat dimatiin, lalu proses untuk masuk kembali para customer jadi lama, jadi lambat. Tidak usah. Alhamdulillah, selama saya sholat, selama saya melaksanakan ibadah kepada Allah, rezeki ada aja, Ustaz. Coba lihat pemikiran dua orang yang berbeda. Ketika kita sudah mengabdikan diri kita kepada Allah, ketika kita sudah mengarahkan nafsu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mempercukupkan kehidupan kita. Dalam kehidupan pasti Allah cukupkan. Dalam kebutuhan pasti Allah cukupkan. Namun dalam kemauan tidak akan pernah cukup untuk kita terima. Kalau kebutuhan pasti jadi Allah cukupkan. Tapi kalau kemauan tergantung usaha kita. Ustaz, alhamdulillah cukup untuk makan. Tapi saya pengen punya rumah yang megah, punya rumah lantai sampai 5. Bisa nggak? Bisa. Dengan apa? Inna Allah la yudhi'u ma fi qaumin hatta yudhi'u ma fi anfusihim. Kalau kita nggak mau rubah, kita nggak mau rubah diri, gimana pengen dapat rumah yang tingkatnya 5, bangun tidur ngopi, bengong. Ya. Gimana pengen punya mobil yang mewah, bangun tidur ngopi, bengong. Ya. Tapi kalau kebutuhan tetap Allah cukupkan, meskipun kita nggak ngapa-ngapain. Meskipun kita tidak pernah berusaha yang maksimal, dalam kebutuhan pasti Allah cukupkan. Tapi dalam kemauan tergantung bagaimana kita berusaha. Kembali, yang fitnah to'ah syukur. Cukup ketaatan kita kepada Allah menjadi kesibukan kita. Oleh karena itu, saat kita sibukkan hari-hari kita, detik demi detik kita sibukkan untuk ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka tidak akan ada pemikiran selain kepada Allah SWT. Tidak akan ada berburuk sangka dengan ketentuan Allah SWT. Selalu kita kaitkan apa yang Allah berikan, baik yang sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pasti ya Allah ini yang terbaik buat diriku. Gak mungkin ya Allah kau zalim sama aku. Gak mungkin ya Allah kau jahat kepada diriku, karena Engkau Ar-Rahman Ar-Rahim, karena Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
pasti apa yang Kau berikan itu yang terbaik. Ya Allah, jika apa yang Kau berikan sesuai dengan keinginanmu, aku bersyukur atas nikmat-Mu. Jadikanlah nikmat-Mu ini untuk aku senantiasa istiqomah di jalan-Mu dengan meningkatkan kualitas ibadahku kepada-Mu. Ya Allah, jika yang Kau berikan tidak sesuai dengan keinginanku, berikanlah kami kesabaran, keikhlasan, dan keridhaan untuk menerima semua apa yang Kau berikan, sehingga aku tidak pernah bersyukur kepada takdir yang telah Kau tentukan. Ini akan terucap bagi mereka yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, dan yakin kepada Allah. Yang terakhir, wa inna minal ibrah yakfikal maut ibratan. Cukup nasihat yang paling pas, yang paling utama untuk kita adalah yakfikal maut ibratan. Kematian adalah satu-satunya nasihat yang paling pas untuk kita. Hidup kita pengen semau kita boleh, kita mau ngapain aja boleh, tapi kalau ingat ada kematian di mana semua amal dipertanggungjawabkan, di mana semua apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Mampukah kita menerima balasan Allah jika di dalam dunia ini tidak ada ibadah yang kita lakukan? Yang fikal maut ibrah. Cukup kematian itu adalah satu-satunya nasihat Allah. Kita lagi jalan dalam mencari dunia, kita sedang hidup dalam dunia yang penuh dengan mata orang ini. Mentok kita ingat ada kematian, di mana saat itu akan Allah timbang kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Apakah mungkin kita akan bahagia dengan ibadah kita yang seadanya? Apakah mungkin kita akan beruntung dengan ibadah kita yang seadanya ini? Apakah mungkin kita akan selamat dengan siksaan Allah dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang ketiga, kematian, di mana itu pasti terjadi. Semua yang bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Dan kematian itu datangnya tak direncanakan, Bapak Ibu saudara sekalian yang rahmati Allah. Kematian itu datang tiba-tiba, sekonyong-konyong. Dalam kitab Tadbirul Ghafilin dikatakan al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya apa? Tiba-tiba. Enggak sakit, enggak sehat, enggak tua, enggak muda. Yang namanya kematian itu sekonyong-konyong datangnya. Ada orang sakit bertahun-tahun enggak meninggal. Malah yang ngurusin yang sehat meninggal. Mungkin capek kan ngurusin yang sakitnya. Ada yang tua udah 70, 80 enggak meninggal. Ada yang baru belasan tahun meninggal. Dalam kematian tidak ada umur. Dan dalam kematian tidak ada siap ataukah tidak. Kita belum siap, Ustaz. Saya belum siap. Tapi kalau udah waktunya tiba, maka kita akan kembali kepada Allah. Sebelum waktu penyesalan itu tiba. Waktu apa penyesalan itu? Waktu di mana kita belum beribadah kepada Allah, kita belum memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Saat itu kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan ridhonya kepada kita itu sudah lebih dari cukup untuk kita masuk ke dalam syurga-Nya. Di mana letak ridha Allah? Bukan di banyaknya ibadah yang kita lakukan, bukan banyaknya sedekah yang kita keluarkan, tetapi bagaimana proses usaha kita, proses perjuangan kita, proses pertobatan kita untuk senantiasa mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu di manakah ridho Allah itu Allah terang-terangkan. Mungkin dengan kumpulnya kita di sini Allah ridho, maka inilah yang menjadikan kunci kita masuk ke dalam surga yang kita tak tahu. Berapa banyak orang yang sebelumnya bermaksiat kepada Allah, orang yang sebelumnya lupa kepada Allah, orang sebelumnya telah menjalankan sesuatu yang Allah larang. Saat ia menyesali apa yang ia perbuat lalu bertobat kepada Allah,
saat itu Allah terima taubatnya, Allah maafkan kesalahannya, Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Pun tidak sedikit pula ada orang yang sebelumnya ibadah saat rasa bosan muncul dalam dirinya, ingin sekali melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan, ingin sekali berpikiran yang belum pernah terlintas dalam pikiran, ingin sekali mengucapkan sesuatu yang belum pernah diucapkan, yang mana itu sebelumnya baik, dia ingin mengatakan sesuatu yang tidak baik, dia ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, dia ingin berpikir sesuatu yang tidak baik. Saat itu Allah cabut nyawanya, sehingga dia mendapat keadaan subul khotimah. Jangan takut ketika Allah inginkan kita baik, meskipun sebelumnya masa lalu kita masa lalu yang suram, masa lalu yang gelap, banyak dosa, banyak khilaf. Kalau Allah sudah menentukan kita baik, kalau sudah ada niat baik untuk kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah, maka yang Allah itu usaha tersebut, yang Allah itu adalah perjuangan tersebut, yang Allah lihat adalah pengorbanan tersebut, maka Allah akan bimbing kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jangan pernah putus asa. Syaitan aja gak pernah menyerah untuk godain kita. Syaitan aja gak pernah menyerah untuk jauhin kita dari Allah. Kenapa kita menyerah untuk mendekat diri kita kepada Allah? Kenapa kita menyerah untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Jika bisa saya jawab pada hari ini, saya jawab. Kalau enggak, mungkin nanti tanyakan atau buat WA saya dalam pertemuan selanjutnya. Silakan yang bertanya. Ada pertanyaan? Antum kan? Ada lagi? Ya, jamaah masjid Al-Ihsan, masya Allah. Tapi gue ngaji ya, jadi pada udah pintar semuanya. Gak usah pakai tanya. Kalau dalam penuhan tadi ilmu saya satu kewajiban kita sekarang ngamalin, ya, ngamalin apa yang sudah kita dengar dari guru-guru kita amalkan bersama. Karena kita semua lagi apa? Lagi berlomba-lomba. Kita bukannya tugas saya itu bukan tugasnya untuk ibadah itu bukan hanya tugasnya siapa? Tugasnya orang yang dengerin, terus juga bertugas. Berlomba-lomba siapa yang lebih mulia di hadapan Allah. Di antara kita sedang apa? Berlomba-lomba. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang paling mulia di sisi Allah SWT. Kita berlomba-lomba untuk menuju ridhonya Allah. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Kita berlomba-lomba berada bersama Rasul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anni ya rahman wa'fu 'anni rahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal 'alimin, faqina fid-din 'alima ta'wil wa ahdina wal muslimin jami'an ila sawa'is sabil. Allahumma anzilna munzal barakah wa anta khairul munzilin. Ya muhawwil ahwal, hawwil ahwalana ila ahsan ahwal. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.